Selamat pagi, siang, sore, dan malam para sobat trader. Ketemu lagi dengan saya, Tulus Ivanigea. Di kesempatan kali ini kita akan mengadakan kembali yang namanya Q&A. Dan sekarang kita sudah bersama bintang tamu spesial kita, yaitu Bapak Hendra Saputra. Beliau ini adalah seorang wakil pialang berjangka, ya. Dan kita akan membahas tentang peluang dan strategi bisnis di era new normal saat ini. Oke? Sebelum kita membahasnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan analisa ataupun Q&A berikutnya. Oke? Oke, selamat sore Pak Hendra. Iya, sore Pak Tulus. Oke, kita langsung saja Pak Hendra ya, membahas tentang peluang dan strategi bisnis di era new normal saat ini. Ya. Oke, yang pertama Pak Hendra, peluang bisnis apa sih yang cocok untuk menghadapi era new normal saat ini Pak Hendra? Ya, bisnis yang cocok di era new normal ini adalah bisnis yang berbasis internet atau berbasis digital. Menurut saya itu karena sering kita dengar bahwa Bill Gates juga pernah berbicara ya bahwa bisnis yang tidak terkoneksi digital siap-siap mengalami kepunahan. Hanya tunggu waktunya saja. Luar biasa. Jadi kalau menurut saya yang berbisnis yang berbasis digital dan internet itu kawasannya luas Pak ya menurut saya. Artinya tidak terbatas. Ya. Oke, langsung saja Pak Hendra. Kita tahu bahwa bisnis yang berbasis digital dan internet ini sangat banyak. Betul. Ya, dan itu belum tentu kita tahu bagaimana strategi-strateginya. Benar ya? Nah, menurut Pak Hendra bagaimana strategi bisnisnya? Nah, strategi bisnis yang cocok di era new normal seperti ini saya rangkum menjadi 3, itu versi saya ya. Jadi yang pertama adalah yang tadi saya bilang bahwa bisnis harus berbasis digital atau berbasis internet atau online lah yang lebih familiarnya. Kemudian yang kedua, bisnis harus melakukan perubahan atau kaizen. Jadi melakukan improvisasi produk supaya relevan dengan situasi saat ini atau situasi zaman now. Betul. Jadi contohnya kayak yang kita tahu bahwa restoran kan harus makan di tempat supaya lebih nyaman. Tapi di saat kondisi seperti ini new normal sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Tapi yang punya bisnis harus menciptakan perubahan. Ya, bisa didaftarkan melalui Grab, Gojek supaya peminatnya atau pengunjungnya bisa pesan melalui online. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisnis funnel. Nah, bisnis funnel ini adalah si pemilik bisnis harus menciptakan wadah ataupun target pasar itu sendiri. Dia bisa membranding image ya, artinya dari suatu produk dia melalui online, misalkan melakukan seminar gratis ataupun testimoni dan yang lainnya. Seperti itu. Oke, jadi ada 3 ya strategi dari Pak Hendra sendiri. Betul. Strategi bisnis ya untuk menghadapi new normal saat ini, era new normal. Oke, langsung saja. Yang ketiga, instrumen bisnis apa sih yang cocok untuk menghadapi new normal saat ini dan di tengah juga di mana ekonomi kita sudah memasuki resesi nih. Jadi menurut Pak Hendra instrumen apa yang cocoknya? Instrumen yang cocok ya untuk saat ini di era new normal khususnya adalah bisnis trading. Atau kita bisa pilih bisnis trading gold atau trading emas, Pak Tulus. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa instrumen bisnis yang cocok untuk menghadapi era new normal saat ini dan untuk menghadapi ekonomi yang sudah memasuki periode resesi yaitu adalah trading emas. Betul. Nah, pertanyaan saya sekarang Pak, mengapa harus trading emas? Apa sih keunggulan trading emas itu? Betul. Saat pandemi seperti ini ya, berlakunya social distancing yang mengubah perilaku konsumen yang sudah terbiasa work from home. Betul. Ya kan? Mereka lebih aware dengan kesehatan. Sehingga keputusan apa sih yang dipilih? Mereka pasti memilih bisnis yang digital tadi. Nah, trading emas salah satunya. Jadi emas ini kan trennya naik, Pak Tulus ya. Jadi trennya naik, kemudian peluang untungnya juga cukup besar. Kemudian dijadikan pelaku pasar sebagai safe haven di tengah pandemi seperti ini. Dan kemudian emas ini juga liquidnya sangat tinggi sekali. Jadi tidak perlu kita menunggu antrian pasar untuk menjual dan sebagainya. Seperti itu. Seperti Bapak bilang tadi, alasannya bahwa emas ini adalah sebagai aset safe haven atau nilai lindung nilai ya, untuk adalah instrumen bisnis untuk nilai lindung. Betul. Untuk para pelaku pasar
ya. Seperti apa rekomendasi Bapak terhadap trading emas ini khususnya dari Bapak sendiri? Oke, saya merekomendasi bahwa trading emas ini sudah tepat untuk dijadikan sebuah bisnis di era new normal. Kenapa? Karena tren saat ini emas naik. Oke. Jadi peluang emas naik ini ke angka 1.800 sampai dengan 1.850 per troy ounce. Jadi saat ini kita harus prepare atau save posisi beli dari sekarang. Oke. Itu Pak Terus. Oke Pak Hendra, terima kasih atas waktunya ya, dimana kita sudah membahas peluang dan strategi bisnis di era new normal saat ini. Betul. Dan semoga pembahasan kita ini bermanfaat terhadap para pelaku pasar ataupun kepada investor-investor muda ya, yang masih bingung menentukan apa pilihannya, bisnis apa untuk menghadapi new normal saat ini. Oke, dan semoga juga bermanfaat, mereka bisa memilih instrumen bisnis apa yang lebih cocok. Oke. Terima kasih banyak Pak Hendra, sangat bermanfaat banget. Ini sangat memberikan jawaban kepada para investor ataupun para pelaku pasar di luar sana bahwa bisnis yang tepat untuk menghadapi new normal saat ini yaitu trading emas. Setuju Pak Hendra ya? Setuju. Oke, terima kasih Pak Hendra. Selamat sore Pak Hendra. Iya, selamat sore. Oke Sobat Trader, di kesempatan kali ini kita akan menganalisa pergerakan harga emas khususnya di bulan Juli tahun 2020 ini ya. Tetapi sebelum kita menganalisanya, kita akan mereview dulu pergerakan harga emas sebelumnya. Oke, di kuartal kedua ya tahun 2020 ini harga emas masih rendah dibanding kuartal pertama Sobat Trader ya. Di kuartal kedua ini harga emas mencetak rekor kenaikan sebesar 12,63%. Sedangkan di kuartal pertama ya naik menjadi 16,23% Sobat Trader ya. Tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa isu geopolitik ataupun tensi perang dagang antara Amerika Serikat, antara Amerika dan Iran, itu menyebabkan pergerakan harga emas di kuartal pertama melonjak tinggi ataupun naik tajam Sobat Trader. Akan tetapi, kenapa di kuartal 2 ini harga emas malah lebih kecil ataupun lebih rendah dibanding pergerakan kuartal pertama? Nah, ini jawabannya ya. Yang pertama, optimisme para pelaku pasar terhadap pertumbuhan ekonomi global ya setelah dibukanya yang namanya lockdown atau melonggarkan kembali kegiatan-kegiatan global saat ini ya, sehingga pergerakan harga emas kembali melemah dikarenakan karena para investor kembali beralih ke aset beresiko seperti saham ataupun mata uang lainnya. Nah, tentunya itu adalah sentimen negatif terhadap pergerakan harga emas ya. Akan tetapi di penutupan kuartal 2 di tahun 2020 ini harga emas kembali naik tajam Sobat Trader. Kenapa? Karena para investor saat ini cemas dan resah terhadap penyebaran COVID-19 gelombang kedua Sobat Trader, dan ditambah lagi rusuh di Hong Kong ya, di mana Amerika Serikat membantah tentang undang-undang yang dikeluarkan oleh Cina sendiri, yaitu tentang undang-undang keamanan di Hong Kong, sehingga Amerika Serikat saat ini telah mencabut yang namanya hak istimewa Hong Kong, sehingga itu sentimen global mendorong harga emas kembali memecahkan rekor 7 tahun terakhir Sobat Trader. Nah, proyeksi pergerakan harga emas saat ini ya diperkirakan akan menembus ataupun mencetak rekor tertinggi baru semenjak 7 tahun terakhir ya, yaitu di level 1.800. Banyak para analis dan ekonom ya memperkirakan bahwa harga emas akan menembus level 2.000. Bahkan di tahun 2020 harga emas akan mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah lagi. Ya, itu pastinya dipengaruhi oleh beberapa sentimen global. Yang pertama, di mana saat ini ya pasar keuangan kita sudah masuk yang namanya resesi global. Ditambahkan lagi di mana saat ini dunia diramalkan bahwa akan mengalami yang namanya kontraksi sebesar 4,9% Sobat Trader. Tentunya ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di dunia saat ini sangat melambat Sobat Trader, bahkan masuk jurang resesi Sobat Trader. Nah, tentunya harga emas sebagai aset safe haven atau sebagai
lindung nilai saat ini pastinya akan dikejar ataupun akan diburu oleh para sobat trader. Semakin tinggi volume permintaan pasar terhadap aset safe haven seperti emas, maka harga emas yang dianggap sebagai aset safe haven akan terus melanjutkan kenaikan ke level tertinggi, bahkan dapat memecahkan rekor tertinggi baru di sepanjang sejarah sobat trader. Nah, tentunya hal ini memberikan dampak positif terhadap emas sendiri ya. Dan saat ini harga emas kembali memecahkan rekor tertingginya di tahun 2020 ini sobat trader, bahwa hari ini harga emas naik sampai 1789 per troy ounce sobat trader. Ini adalah tanda bahwa harga emas sudah bersiap naik ke level psikologis 1800 sobat trader ya. Untuk rekomendasi kepada pelaku pasar saat ini sobat trader ya, saat ini adalah momennya buy. Harga emas saat ini pasti dapat melanjutkan kenaikan ke level tertinggi lagi. Jika pergerakan harga emas dapat menembus level psikologis 1800, harga emas dapat melanjutkan kenaikan ke 1818 dan proyeksi paling tertinggi yaitu 1920, yaitu harga tertinggi sepanjang sejarah di tahun 2011 sobat trader. Akan tetapi jika harga emas tidak mampu menembus level psikologis 1800, maka harga emas dapat terkoreksi kembali, bahkan harga emas dapat melanjutkan pelemahan ke level psikologis 1700, ataupun harga emas dapat back to normal ya, price normal di 1608 sobat trader. Oke, itu aja analisa pergerakan harga emas di bulan Juli tahun 2020 ini. Jangan lupa taking profit dan selalu perhatikan money manajemen Anda sebelum melakukan transaksi. Dengan saya Tulus Ivan Digea, happy trading sobat trader.